Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bre, perkenalkan namaku Ali Muhammad Ayatullah Syarif Rizal Abdullah Dzulfaqar. Aku adalah salah satu mahasiswa Ma'had Ali At-Farmasi semester ganjil. Dalam kesempatan kali ini, aku diberi tugas oleh seorang mukhadir budiman. Beliau bernama Fakhri Asna MC. dalam mata pelajaran tafsir Ayatul Ahkam ini. Tugasnya ialah membuat video dengan referensi kitab seputar fikih ibadah. Dan aku memutuskan untuk berfokus pada istinja dan adab berada di kamar mandi. Aku tidak akan hanya menggunakan satu kitab saja, akan tetapi kitab lain dari para ulama hebat juga akan aku gunakan. Walau lebih tepatnya nanti aku pikir aku akan lebih berfokus pada kitab Durusul Fiqh karya Syekh Muhammad Abdurrahman As-Saqaf, karena aku bukanlah seorang ahli fikih. BTW, aku ingin memperkenalkan salah satu alat peraga pada video kali ini. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Don't just put your controller! Come on! Aku akan memakai ini. Khezu. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Tafsir ayat Surah At-Taubah ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya, janganlah engkau bersembahyang di dalamnya, dalam kurung masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, dalam kurung masjid Quba, sejak hari pertama lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Dari kitab Maroh Labid li Kashfi Makna Quran Majid karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, tafsir ayat pada lafadz la taqum fihi abada, jangan mendirikan sholat di dalamnya selamanya. Ini sebenarnya sambungan pada ayat sebelumnya, yang mana kedua ayat ini turun setelah ada orang munafik yang ikut membangun masjid baru. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingati umat muslim bahwa ada orang yang membangun masjid untuk menimbulkan keburukan dan memecah belah umat Islam. Maka dari itu pada lafadz ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan umat muslim untuk tidak sholat di dalam masjid yang dibangun oleh orang munafik tersebut. Rasulullah dan para sahabat kala itu juga menolak atas keberadaan masjid tersebut dan melarang umat muslim untuk sholat di dalamnya. Kejadian ini terjadi pada masa Perang Tabuk. Selanjutnya pada lafadz la masjidun ussisa 'alat taqwa, masjid yang didirikan atas dasar takwa. Takwa di sini berarti senantiasa taat dan selalu mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min awwali yaumin, dari hari pertama, bangunan pertama yang menjadi landasan takwa, masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW, yaitu Masjid Quba yang terletak di wilayah Quba.
Peristiwa ini terjadi pada masa hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Kala itu Rasulullah terlebih dahulu bermukim di Quba selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Barulah memasuki kota Madinah ketika menjelang pagi pada hari Jumatnya. Kemudian pada lafadz ahaqtu antaquma fihi, lebih berhak engkau. Antaquma di sini berarti mendirikan sholat di dalam Masjid Quba. Fihi, di dalam Masjid Quba, rijalun yuhibbuna ayyatatoharu, terdapat orang-orang yang gemar membersihkan diri. Maksudnya membersihkan diri dari hadas, dalam kurung hadas kecil, jinabat dalam kurung hadas besar, najis, dan menjadi penghalang najis. Salah satu orang yang gemar akan kebersihan diri itu adalah Amr bin Auf. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang yang membersihkan diri. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ridho pada mereka. Sebenarnya ayat ini adalah dalil secara keseluruhan mengenai bab taharah. Tata cara menghilangkan hadas dan najis termasuk seperti wudhu, mandi, dan tayamum. Maka dari itu saya memakai dalil ini karena istinja merupakan bagian dari taharah, yakni menghilangkan najis dari kemaluan. Pembahasan utama. Istinja atau bahasa umumnya adalah cebok, merupakan proses menghilangkan sisa najis yang menempel pada kemaluan, baik depan maupun belakang. Alat yang digunakan untuk beristinja adalah batu dan air. Sebenarnya dialiri dengan air suci saja sudah cukup untuk menghilangkan najis pada kemaluan. Tetapi akan lebih sempurna lagi apabila juga menggunakan batu. Tata cara istinja dengan batu adalah dengan memakai 3 batu atau 1 batu dengan 3 sisi yang berbeda untuk digesekkan pada ujung kemaluan. Penggesekan sendiri bisa dengan cara diseret atau memutar memakai 3 batu berbeda, atau tadi batu dengan 3 sisi berbeda. Baru setelah itu basuh ujung kemaluan dengan air mengalir untuk menghilangkan najis pada kemaluan. Perhatian, jangan sampai tangan ikut menyentuh sisi batu yang terkena najis ataupun menyentuh ujung kemaluan dengan tangan. Apabila tersentuh, maka wajib membasuhnya dengan air suci untuk menghilangkan najisnya. Macam-macam air dalam hukum syariat. Air sendiri dalam hukum syariat dibagi menjadi 5 macam. Air mutlak, air musyammas, air mustakmal, air mutaghayyir, dan air mutanajis. Yang pertama adalah air mutlak, air suci yang bisa digunakan untuk bersuci. Air mutlak adalah air yang tidak terkena najis, juga bukan pula air bekas mensucikan hadas dan najis hukmiyah. Air ini juga memiliki warna, bau, dan rasanya tetap pada asal air tersebut. Meskipun rasanya asin, air laut juga termasuk ke dalam air mutlak berdasarkan hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda, ketika saat itu ada seseorang bertanya mengenai lautan. Beliau bersabda, air laut itu suci dan halal bangkai dari makhluk yang hidup di dalamnya. Air mutlak dapat ditemui pada 7 tempat, yaitu laut, walau terasa asin, sungai, sumur, meskipun mungkin kadang berbau seperti besi karena kandungan zat besinya yang tinggi. Mata air, yaitu sumber air yang muncul dari tanah. Air salju maksudnya lelehan dari salju. Air es maksudnya lelehan dari bongkahan es. Dan yang ketujuh adalah air hujan. Air tersebut adalah air yang digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas dan najis. Semua air yang sudah disebutkan sebelumnya adalah murni dari bumi dan tidak mengalami proses konsumsi dari makhluk hidup. Maka dari itu, tidak boleh bersuci menggunakan air kelapa. Walau mungkin terdapat varian yang memiliki kriteria layaknya air putih, dan kencing yang bening layaknya air putih karena mungkin sebab sebuah penyakit, meskipun keduanya memiliki kriteria layaknya air mutlak, tetap saja keduanya tidak boleh digunakan untuk bersuci.
karena sudah mengalami proses konsumsi makhluk hidup itu tadi. Air yang kedua adalah air musyammas. Air suci yang bisa digunakan untuk bersuci tetapi makruh apabila digunakan pada anggota tubuh. Air musyammas secara bahasa sendiri berarti air mutlak yang berada di dalam wadah dan terkena sinar matahari. Perlu diperhatikan bahwa sinar matahari di Indonesia itu berbeda dengan di Arab. Air musyammas bukan hanya air yang terkena sinar matahari, melainkan lebih ke air yang dipanaskan oleh matahari hingga akan terasa sakit apabila terkena anggota tubuh. Sehingga tidak hanya terbatas pada air yang terkena sinar matahari saja, dipanaskan dengan cara apapun, mau pakai listrik, gunung berapi, kamehameha. Alasan dimakruhkannya air musyammas dipakai pada anggota tubuh adalah karena selain menyiksa, juga berbahaya bagi tubuh, dapat menyebabkan penyakit baros dan melepuhkan kulit. Rasulullah juga bersabda bahwa beliau ragu untuk menggunakan air musyammas karena ada kemungkinan untuk terkena penyakit baros. Hukum makruh dari air musyammas akan hilang apabila suhu air musyammas turun hingga tidak akan lagi membahayakan bagi tubuh. Jadi cebok memakai air musyammas itu makruh. Bayangin aja titik kalian diguyur pakai air panas. Penyiksaan macam apa ini? Tapi hukum memakai air ini tetap sah, karena air ini mampu mensucikan kemaluan dari najis. Catatan, hal ini tidak hanya berlaku pada air yang terlalu panas saja, tapi juga berlaku pada air yang terlalu dingin. Air yang ketiga adalah air mustakmal. Air suci yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air mustakmal adalah air bekas dari membersihkan hadas dan najis. Air mustakmal bekas hadas ialah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, seperti berwudu dan mandi besar. Hadas tidak akan hilang tanpa adanya niat. Baik wudu maupun mandi besar itu diwajibkan untuk melakukan niat. Jadi apabila hanya sekedar membasuh muka tanpa adanya niat berwudu, maka air tersebut tidak akan menjadi mustakmal. Lalu air mustakmal bekas najis ialah air mutlak yang digunakan untuk menghilangkan najis hukmiyah. Seperti yang sudah kita ketahui, tata cara mensucikan najis ialah menghilangkan wujud najisnya terlebih dahulu, nah, daerah bekas najis tersebut masihlah dihukumi najis. Maka dari itu, aliri najis hukmiyah dengan air mutlak untuk mensucikannya. Nah, air bekas prosesi penyucian itu disebut air mustakmal bekas najis. Perhatian, air mutlak yang terkena air mustakmal juga akan berubah menjadi air mustakmal. Hukum air mustakmal akan hilang apabila kering atau masuk ke dalam air mutlak dengan takaran lebih dari 2 kolah. Qulatain atau 2 kolah memiliki takaran 500 liter atau jumlah air dengan wadah kubus berukuran 60 cm persegi. Air mustakmal yang masuk ke dalam qulatain akan ikut kembali menjadi air mutlak. Air mustakmal itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi tidak boleh digunakan untuk cebok karena tidak bisa mensucikan najis. Air yang keempat adalah air mutaghayyir. Air suci yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air mutaghayyir adalah air yang berubah warna, rasa atau baunya karena terkena atau tercampur sesuatu yang suci. Seperti berubahnya air putih menjadi teh karena terkena daun teh. Apabila perubahan air hanya sedikit, maka hukumnya tetap air mutlak dan belum berubah menjadi air mutaghayyir. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW pernah berwudu menggunakan air dari wadah bekas adonan roti. Bisa dibayangkan bahwa warna, rasa, dan bau pada air itu pasti berubah akibat tepung yang tersisa pada wadah bekas adonan roti tersebut. Meskipun begitu, Rasulullah tetap berwudu dari wadah tersebut. Batasan perubahan air mutlak hingga dapat menjadi air mutaghayyir. Batasannya ialah
perubahan rasa itu seperti rasa delima. Misal teh itu rasanya ya kayak teh dan bukan lagi berasa seperti air putih. Perubahannya sudah jauh. Perubahan warna itu layaknya warna jus buah. Nah, misalnya teh itu sudah jelas berubahnya itu jauh dari asalnya dan tidak hanya sekedar butek atau keruh. Untuk batasan baunya sendiri itu jika bau air berubah dari asalnya. Misal seperti harumnya teh gitu. Perlu diperhatikan bahwa bau yang tercium itu bukan bau dari wadahnya. Misal wadah atau tangan yang terkena sabun, kemudian sudah dicuci dan masih tercium bau sabun saat mengambil air, itu bukanlah bau dari air tersebut. Intinya pastikan bahwa bau tersebut berasal dari air itu dan bukan dari benda lain yang bersanding dengan air itu, barulah perubahan itu bisa dihukumi sebagai air mutaghayyir. Perubahan air yang diakibatkan benda suci seperti debu di air, dedaunan yang rontok, lumut, dan semua itu terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan. Maka hal ini dikiaskan atau disamakan seperti asinnya air laut, air sungai yang tawar menjadi asin setelah mengalir ke laut, dan tetap dihukumi air mutlak meskipun rasanya asin. Air mutaghayyir tidak bisa digunakan untuk mensucikan najis. Maka dari itu dilarang cebok dengan menggunakan air mutaghayyir. Jangan cebok pakai teh, apalagi kopi. Mikir. Yang kelima adalah air mutanajis. Air najis yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air mutanajis adalah air yang terkena najis dan dianggap sebagai najis. Terdapat pengecualian apabila air yang terkena najis itu kullatain atau lebih dari 2 kolah. Dengan syarat selama air 2 kolah tersebut tidak berubah, maka tetap dihukumi air mutlak. Batas perubahan pada kullatain jika terkena najis adalah batas pada rasa, yaitu apabila perubahan rasa layaknya rasa cuka, walau tidak sama seperti cuka, tetapi perubahannya jauh dari rasa asalnya. Baunya menyengat seperti minyak misik, walau mungkin menyengatnya itu lebih ke pesing, dan warnanya pekat layaknya tinta, walau bukan hitam tapi memiliki kepekatan warna yang mendekati hitam. Apabila perubahan air pada 2 kolah sebesar itu, maka air sebanyak 2 kolah tersebut dinyatakan sebagai air mutanajis. Jelas tidak diperbolehkan cebok dengan air mutanajis karena tidak bisa mensucikan najis. Itu tadi adalah macam-macam air dalam hukum syariat. Sekarang kita sudah paham mana air yang bisa dipakai untuk beristinja dan mana yang tidak boleh. Oke, selanjutnya adalah adab seputar kamar mandi. Adab yang akan aku jelaskan di sini sebenarnya tidak wajib untuk dilakukan. Tapi yang namanya adab tentunya lebih baik dilaksanakan. Walau mungkin hanya bisa melakukan sebagiannya saja, itu pun tidak masalah. Adab yang pertama adalah jangan telanjang kepala ketika akan memasuki kamar mandi. Maksudnya tutupi kepala dengan sesuatu untuk menghindari kemungkinan menjadi gila. Kan biasa tuh, ngelamun di kamar mandi bikin lama bertapanya. Kalau kata orang tua dulu, ngelamun lama-lama bisa bikin gila. Ketika masuk ke dalam kamar mandi, dahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Lalu badan bagian kiri termasuk tangan dan kepala. Saat masuk dan posisi masih berada di dekat pintu kamar mandi, membaca doa di dalam hati, Bismillah, a'udzubillah, minal rijsi, an-najasi, al-khobisi, al-mukhbisis syaitonir rajim. Ingat, doa ini dibaca di dalam hati, jangan dilafalkan. Janganlah mengucap atau menulis asma Allah dan Rasulnya ketika berada di dalam kamar mandi, karena hal tersebut dimakruhkan. Kemudian jangan nyeker pas di dalam kamar mandi. Pakai sendal atau alas kaki serupa untuk menghindari najis, bakteri, kuman, dan hal kotor lainnya. Lalu ketika ingin keluar, dahulukan kaki kanan terlebih dahulu. Hal ini berkesebalikan dengan ketika masuk tadi. Kemudian setelah keluar, membaca doa, Ghufranaka, alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'adzibni. Alhamdulillahirabbil alamin.
selesai sudah penjelasan istinja beserta adab saat berada di kamar mandi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila sekiranya ada kesalahan karena mungkin salah saya dalam memaknai isi kitab dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.